Tapi itulah Tuhan ya. Kalau kau bergantung dengan Tuhan, dia kalau mengangkat orang, firman Allah berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan 28, Tuhan bilang apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia, apa yang tidak dipandang oleh dunia ini, itu yang diangkat Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat, orang-orang pintar dunia ini. Jadi tidak usah deh terlalu mengasihani diri. Datang pada Yesus, terima dia, berakar, bertumbuh dengan dia. Kau lihat nanti hidupmu penuh arti. Engkau dan saya akan diberkati untuk jadi berkat. Salam. Saya mengucap syukur kesempatan yang luar biasa dari Tuhan. Saya masih bisa bermitra dengan gereja Musafir yang ada di NTT, secara khusus yang ada di Kota Kupang, dan lebih khusus lagi bagi pemuda dan pemudi gereja Musafir. Dan puji Tuhan, dalam ulang tahun jemaat Bethesda yang ke-74 ini ada KKR 2 malam. Seharusnya saya bicara besok Pak Charles Besi hari ini, tapi karena besok siang saya harus berangkat ke Papua untuk KKR di daerah namanya Teluk Wondama. Itu KKR memperingati 99 tahun peradaban tanah Papua. Maka saya komunikasikan dengan panitia, bahkan saya langsung menghubungi teman saya, Bapak Pendeta Charles Besi, dan puji Tuhan kami bisa tukar. Karena saya secara jujur, persahabatan atau relasi dengan gereja Musafir itu buat saya sangat penting, sangat berharga. Karena bagi saya kita adalah kawan-kawan sekerja di ladang Tuhan. Amin. Di dunia ini kita harus berorganisasi, mencintai sinode kita masing-masing demi keteraturan. Tetapi kita sudah dididik oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ketika dia berdoa di Yohanes 17 ayat 20 dan 21, Yesus minta supaya semua orang yang percaya oleh pemberitaan para rasul dari masa ke masa, termaksud sampai zaman kita sekarang ini, kita harus menjadi satu. Jadi kalau gereja bersatu, atau lebih tepatnya gereja yang mau bersatu, itu adalah gereja yang menjadi jawaban dari doa Tuhan Yesus. Sedangkan kalau ada orang mengaku Kristen, anggota gereja tertentu, tetapi kerjanya hanya adu domba, orang Kupang bilang pisau silet, maka jelas itu bukan menjadi jawaban doa Yesus, tapi justru menjadi perpanjangan tangan setan. Kenapa Bapak Mama? Karena dari dulu kita sudah tahu, kalau yang rajin baca Alkitab, kalau rajin baca Alkitab kita tahu, sebelum Belanda pakai itu metode divide et impera atau adu domba, sebenarnya itu gayanya setan. Adu domba itu kan di A dia kasih jelek B punya nama, di B dia kasih jelek A punya nama. Itu adu domba tuh. Dia senang kalau lihat orang bakalahi, dia senang kalau lihat orang bertengkar, dia senang kalau lihat orang sikut menyikut. Setan itu Bapak Mama terkasih, di depan manusia dia menjelekan Allah. Itu setan punya cara. Di depan Adam dan Hawa dia bilang, kita pakai sedikit bahasa Kupang, dia bilang pasti Tuhan bilang, kalau makan ini buah mati toh sande. Anda lihat itu, dia menjelekan Allah di hadapan manusia. Allah itu tidak mau kalian makan karena Allah tuh takut nanti bakso jadi ke dia. Itu di depan manusia.
Kalau di depan Allah dia kasih jelek Ayub. Memang sah karena Tuhan pagar keliling. Nah, coba angkat itu pagar. Beta yakin dia kutuk Tuhan. Anda lihat setan pencara. Di manusia dia kasih jelek Allah. Di Allah dia kasih jelek manusia. Makanya saya jujur saja, ini sesuatu yang harus serius untuk kita sebagai mitra pelayanan. Walaupun kita beda sinode, Bapak Ibu dari GMMI, saya dari GSJA, tapi seberapa banyak kali saya dapat kesempatan khotbah di GMMI di beberapa titik gereja, dan itu saya bersyukur sekali. Saya tulus melakukan ini. Kok ketong ini mau pelayanan sampai berapa lama lagi? Jadi kita mesti lanjutkan ini estafet pelayanan kepada generasi muda dengan contoh teladan yang baik. Saya tidak tahu suka duka, jatuh bangun, tantangan persoalan, kiri kanan muka belakang yang dihadapi oleh keluarga besar GMMI, secara khusus jemaat Bait Tesda. Saya tidak tahu, tetapi pasti ada cerita, ada kisah yang dari dalamnya kita belajar. Yang baik-baik ditingkatkan, diteladani dan ditingkatkan. Yang tidak baik tak usah diungkit-ungkit lagi. Yang tidak baik ya kita jangan ulang lagi. Saya omong begini, jemaat Tuhan, ini tidak ada keluarga gereja musafir siapa yang telepon sampai tak kau bilang nanti omong ini, tidak ada. Ini omong berdasarkan tuntunan Roh Kudus saja. Amin, Bapak Ibu terkasih, bahwa kerinduan kita di umur 74 tahun, tema yang ada di belakang kita nih, kita berakar semakin dalam, bertumbuh semakin kuat dalam Kristus. Wow, luar biasa. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin kuat. Itu benar. Di bagian lain pemazmur mengatakan, orang benar itu seperti pohon korma. Pohon korma itu kekasih Allah, kalau ditanam di Timur Tengah, padang gurun, itu harus gali dia dalam-dalam, bisa 1-2 meter atau lebih, lalu kemudian tutup dia, tapi ditekan dengan batu lagi. Tapi nanti kalau itu pohon korma tumbuh, dia bisa tolak keluar itu batu. Jadi kalau memang berakarnya dalam sekali, dia akan bertumbuh kuat. Itulah orang Kristen. Amin, kekasih Allah. Nah, malam ini di bawah tema ini seturut nats Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Satu, dua, dan 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, bagaimana seseorang bisa berakar semakin dalam dan bertumbuh semakin kuat? Ayat ini dimulai dengan hal yang sangat menarik, dan ini hal pertama yang mau saya tekankan, yaitu ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tema ini akan betul-betul menjadi nyata dalam diri kita semua, Bapak Ibu jemaat, kalau kita benar-benar telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pendeta Stephen Tong, dia pernah bilang begini, di kantong-kantong Kristen itu perlu terjadi yang namanya reevangelisasi. Apa itu reevangelisasi? Penginjilan kembali atau penginjilan ulang. Sebab fakta survei di beberapa kantong Kristen tertentu itu ternyata walaupun mayoritas Kristen 50 meter gereja, 100 meter gereja, 200 meter gereja, tapi tingkat kebejatan moralnya gila-gilaan. Tingkat kejahatannya gila-gilaan. Saya selain diizinkan Allah khotbah-khotbah KKR seperti ini, saya juga sering khotbah di penjara. Dan kalau kita pergi ke penjara, misalnya di Kupang sini nih, paling banyak penghuni penjara ketumpu agama Kristen. Makanya mungkin dengan fenomena-fenomena yang model seperti itu, maka pendeta Stephen Tong mengatakan perlu terjadi reevangelisasi, penginjilan ulang, penginjilan kembali. Apakah benar mereka beragama Kristen dengan fondasi telah menerima Yesus sebagai Tuhan, atau hanya sekedar keturunan, atau hanya sekedar karena daerahnya adalah kantong Kristen, mayoritas Kristen, maka otomatis kebanyakan mereka beragama Kristen. Tapi faktanya, manifestasi yang kita lihat, yang duduk mabok-mabok, tak coba tikam orang, cek agama begini, nah Kristen. Yang bawa lari orang pu istri, cek begini, nah Kristen. Yang kasih jalan kolete ke pencuri kolete, nah majelis. Hari ini nih, dulu-dulu beta kalau khotbah beta suka togor oknum ya, oknum pejabat yang suka berselingkuh. Dulu beta sering tuh, bahkan sampai hari juga beta masih kasih ingat, karena mana kotong bisa pilih orang yang dengan dia punya istri saja dia tidak setia, lalu dengan kita rakyat ini mau setia apa? Omong kosong. Salah satu janji paling sakral itu janji nikah. Orang nikah itu bukan janji dengan pendeta, janji dengan Tuhan Allah. Aku akan setia dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat, langsung. Itu kan janji di hadapan Tuhan Allah. Aku berjanji, yang ibu bilang, tidak akan ada pria idaman lain. Yang laki-laki juga bilang, tidak akan ada wanita idaman lain. Itu kan. Makanya satu kali dalam pertemuan pejabat-pejabat saya khotbah, dan saya bersyukur ada satu pejabat yang dia datang jujur bilang, Pak, jujur Pak khotbah tadi karena saya ini posisi ada selingkuh sekarang. Beta anggap dia Pak, dia bilang, lepas sudah, dia ini ada rencana, hanya rencana. Besok cek hasil akhir ke mana. Pokoknya sudah ada rencana sesuai. Rencana ini betul rencana. Ngeri loh. Nah tapi per hari ini, banyak juga loh pendeta selingkuh. Ngeri, pendeta selingkuh. Piara perempuan di kos. Ada kenal pendeta botak satu, bikin matoki di muka kepala. Botak sial satu. Woi kalau dia khotbah, dia suara, dia gerakan tangan, woi lebar dari mana anten. Kalau kita melihat kemana, dia pikir dia gerakan begini sebetul lelhanak mangkilat. Sorry to say, ini kan kita mau ngomong temanya berakar semakin dalam. Bagaimana bisa berakar semakin dalam dan bertumbuh semakin kuat? Ini terima Yesusnya, terima betul atau tidak? Ini masalahnya.
Mungkin bagi kita orang Kristen yang dengar ini khotbah, ya, beberapa di antara kita yang Kristen berapa lama sejak ini jemaat Bait Tesda dimulai 74 tahun lalu, kurang lebih begitu Imam Pendeta. Mungkin saudara dengar ke khotbah pendeta ke saya ini, saudara bisa kritik dan berkata, Pak Pendeta salah orang. Pak Pendeta tahu tidak siapa saya, siapa kami. Saya akan bilang, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, firman Allah jelas bahwa di dalam Kristen sendiri tidak semuanya terima Yesus. Ini masalah. Yesus bilang ibarat satu ladang nih, tidak semua ladang ini gandum. Ada lalang di antara gandum. Kalau ladang itu bernama gereja, maka jemaatnya tidak semuanya gandum. Yesus bilang ibarat satu pohon nih, tidak semuanya ranting berbuah, Bapak Ibu jemaat. Ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Untuk KKR memperingati Bait Tesda yang ke-74 tahun, saya pikir ini perlu disampaikan. Cek dulu, kita selama ini jadi warga gereja ini, kita hanya ikut-ikutan atau kita memang pengikut sejati? Kita ranting berbuah atau tidak berbuah? Kita gandum atau lalang? Sebab Yesus janji, waktu dia kembali nanti, dia pisahkan tuh domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Bapak Ibu terkasih, orang yang berakar dalam dan bertumbuh kuat dalam Kristus pasti domba sebelah kanan. Tapi kalau tidak, sebelah kiri. Yesus bilang itu lalang akan ketahuan waktu panen nanti. Lalang-lalang akan dicabut dan dibakar. Begitu pula ranting-ranting tidak berbuah. Kristen berpuluh-puluh tahun tapi tidak pernah berakar. Dia pun tersinggungnya masih sama dengan 10 tahun lalu. Dia pun hidup yang bermain-main dengan dosa masih sama. Maka dari itu saya pikir ini kita perlu periksa diri masing-masing. Kita sudah terima Yesus betul-betul atau tidak? Sebab begini Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh terima Yesus, karena Alkitab bilang dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu dalam Efesus 1 ayat 13. Ya, siapa yang percaya pada pemberitaan Injil, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada TV di muka sini, kau baca ayat? Tidak ada. Ayat ada keluar kok? Efesus 1 ayat 13. Itu ayat yang kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, orang ada Roh Kudus tuh dua hal. Yang pertama ada buah roh, yang kedua ada karunia roh. Ini mesti paket lengkap. Karunia roh kan demi kepentingan pelayanan, tapi buah roh sesungguhnya itu karakter Kristus. Orang yang namanya saya sudah terima Yesus, oh pasti kasihnya akan keluar. Karena manifestasi buah roh dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 22 dan seterusnya dimulai dengan agape. Ada kasih dalam diri saya dan saudara. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri. Bahkan sesama pun yang memusuhi kita, kita mampu mengasihi mereka. Jadi kalau orang berakar dalam Kristus, wow, kasihnya pasti luar biasa. Makanya buat anak-anak muda atau majelis atau siapapun, kalau ada Anda yang masih terikat dengan hal-hal yang merusak kasih Anda kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri sendiri, malam ini saya mau serukan, ayo ini kesempatan dari Tuhan. Stop sudah, berhenti sudah, bertobat sudah. Saya ingat saya bapak dulu,
Saya bertobat duluan. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saya lupa tanggal pastinya. Tapi sekitar bulan Februari, Januari atau Februari, 13 Januari 1999 beta bebas dari tahanan. Itu saya dapat tangkap yang ke-8. Para beta di Kristen nih, hanya nakal pancuri nomor 1 beta. Tetangga pun jemuran. Tetangga pun jemuran yang jumur lebih dari jam 10, beta anggap sumbangan. Beta akan bantu angkat. Dan beta biar miskin-miskin, beta tahu mana jeans mahal, mana jeans tidak mahal. Oh, lu habis. Tetangga pembebek banyak hilang. Jadi pancuri kalas kakap, nakal harba biru. Kebanyakan anak Kupang begitulah. Kerja di kantor pajak, pajak terus. Preman, makan. Mau makan minum tinggal keluar di jalan. Tepa oto bilang konjak 5.000 dong. Konjak bilang kakak baru keluar. Sama baju baru keluar. Lu mau kasih korang pas sampean. Nakal sekali. Akhirnya masuk sel. Sampai di sel, di tahanan, oh munafiknya luar biasa. Kalau di luar tuh los, bikin diri kehebat, buka baju, putar baju. Berlihat ini rangka dong. Waktu itu kan kurus kering, tuh kan ceker rokok, minum, mabok, orang bawa ganja, botol pakai. Tahun 97-98, sunakal harba biru. Masuk sel, dapat pokok sampai tulang dada dan mau patah, langsung lari ke rumah sakit. Yang pukul katong polisi Jawa tapi logat Kupang. Pernah dengar polisi Jawa logat Kupang? Sebelum pukul tanya, lu ini yang beta lihat suka duduk-duduk di terminal laporan. Lu yang suka baca-baca pemo? Bukan pak. Lu begini baru bikin muka ke kode lu. Lu beta tanda lu muka. Terus begini baru bikin muka macam beta pelungku lu. Serius, wah itu tambah sakit hati lu. Sampai kadang-kadang kau bukan bilang ampun pak, ampun mas. Bayangkan orang lo gak jauh pukul faris yang ketong. Dada kurus kerempeng begini nakal-nakal lu beta tumpuk kasih patah lu pun tulang dada lu. Kadang-kadang yang Jawa logat Kupang, potong polisi yang timur datang pukul ketong logat Jawa. Hei lu ngaku aja, sadis. Wih Tuhan ampun. Yang Jawa logat Kupang, yang timur logat Jawa. Kamu ngaku aja, ngaku nggak kamu sadar. Akhirnya bertobat, terima Yesus. Kawan keluar dari penjara bertobat juga, lakukan penginjilan di jalan-jalan. Tahun 97-98 itu penginjilan di jalan-jalan luar biasa. Mau anak GMIT, anak GPDI, GBI, domba gabung jadi satu. Do lakukan penginjilan. Tidak ada kepentingan sinode manapun. Itu mutlak kepentingan Injil. Tidak sekolah teologi, tapi lo semangat menyala, tabakar penginjilan lebih dari orang yang sekolah teologi. Dan puji Tuhan, melalui penginjilan itu banyak anak-anak Kupang seumuran saya waktu itu bertobat. Salah satunya saya. Pas sudah bertobat, mulai buang semua. Tuhan, Roh Kudus mulai ajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Kan selama ini kan merusak diri dengan rokok, minum mabok, mulai buang, mulai lepas. Lalu karena saya tidak mau selamat sendiri, saya coba ajak orang tua saya. Bapak, berhenti rokok sudah. Baktu bilang lu beta pukul lu kasih mati. Anak mulu babo susu. Bariko persekutuan doa berapa minggu. Bertahu beberapa ayat lu datang.
Lu mau pi sorga dan lu pi sendiri, biar Bapak pi neraka. Bab Tuhan omong begitu. Maka saya sudah bingung mau omong pakai cara apa. Maka hanya berdoa, berharap bapak, mama, kakak-kakak diselamatkan. Ketika saya sudah mulai sibuk pelayanan, bapak telepon saya, Mel, data lihat bapak dulu, tahu bapak sakit apa ini. Ternyata bawa pirongseng, cek, bapak tumor batang paru-paru. Bapak isap rokok dari muda. Saudara, 74 tahun ini kira-kira ada tidak pendeta atau majelis di musafir isap rokok? Ini contoh sepele aja. Kalau tidak ada keren, kalau ada bertobat. Anak-anak muda yang baru coba-coba jangan. Gereja butuh engkau. Engkau yang akan melanjutkan estafet pelayanan di gereja ini. Jangan bikin rusak diri. Bukan cuma gereja. Kota ini butuh kau. Provinsi ini butuh kau. Bangsa ini butuh kau. Amin. Jadi kalau orang yang bilang sudah terima Yesus, berakar dalam Kristus, dia mulai belajar mengasihi Allah lebih dari siapapun. Dia belajar mengasihi sesama, termasuk musuhnya. Dan dia berusaha mengasihi dirinya. Jadi ibarat mengasihi sesama dan diri itu kaki. Mengasihi Allah itu yang paling tinggi sudah. Mungkinkah kau pun kaki patah baru kau bilang kau mengasihi Allah? Tidak mungkin. Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya saya harap di usia 74 tahun, jemaat ini betul-betul menjadi jemaat yang dikuasai oleh Roh Kudus. Memang harus diakui bahwa kalau orang memiliki buah roh, tidak ada buah roh yang langsung matang saat orang terima Yesus. Namanya juga buah. Pohon mangga itu, kalau kita tanam biji mangga, lalu pohonnya mulai bertumbuh seterusnya dan seterusnya, dan dia berbuah, tidak ada buah langsung muncul matang, tidak ada. Dia kecil, membesar, sedang, tambah besar, menuju matang. Intinya bahwa ada pertumbuhan luar biasa ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya dari hari ke hari kita semakin serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu terkasih. Itu kan yang Tuhan lakukan. Dia panggil kita, dia pulihkan kita supaya saya dan saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari kita bandingkan dengan surat Roma. Roma pasal 8, kekasih Allah. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu sebenarnya anak tunggal Allah, tetapi karena banyak orang menerima dia, maka dia bukan lagi anak tunggal, tapi anak sulung. Kita semua saudara-saudaranya, dan kita mirip seperti dia. Makanya tema kita ini luar biasa. Berakar di dalam dia, bertumbuh kuat di dalam dia. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, definisi Kristen adalah transparansi Kristus. Orang melihat sifat-sifat Yesus, orang melihat karakter Yesus dalam diri setiap kita yang mengaku saya Kristen. Maka dari itu, pastikan Bapak Ibu ya, bahwa kita betul-betul sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya, dia pakai kata Yunani pisteuo. Pisteuo itu ada 3 unsur penting di dalamnya. Yang pertama, ketika orang berkata aku percaya Yesus, yang pertama keyakinannya kokoh. Dan ini pasti ada kaitan dengan tema. Dia berakar semakin dalam, bertumbuh semakin kuat. Berarti keyakinannya kokoh, tidak mudah digoncangkan. Makanya di dalam surat Kolose ini dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Artinya mempunyai keyakinan yang kokoh. Sekarang ini saya sebagai pegiat media sosial. Saya ini pendeta, juga YouTuber, juga Facebooker, juga TikTokers. Jadi saya bermain di media sosial. Hari-hari ini setan pakai alat-alatnya begitu rupa, menyebarkan ajaran-ajaran sesat yang sekiranya bisa menggoncangkan iman dari orang-orang percaya. Sekarang jangan main-main loh. Banyak orang bukan beragama Kristen, tapi pakai Alkitab, belajar Alkitab, kutip-kutip ayat, mengaku diri sebagai pakar kristologi, mengaku diri sebagai kristolog, tapi isinya adalah mau membuktikan Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan. Tadi saya terlambat karena saya masih khotbah di gereja, dan saya menyinggung tentang kealahan Yesus. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun jadi. Yesus itu pencipta alam semesta. Dan masih banyak data-data lain yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Tapi hari-hari ini, waduh, orang serang sana sini. Tapi kalau orang yang punya keyakinan kokoh, yang berakar semakin dalam, bertumbuh semakin kuat, silakan anjing menggonggong, kakilah jalan terus. Lu mau omong apa tidak bisa menggoncangkan iman kita. Amin. Yesus itu benar-benar Allah. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yunaninya bilang begini, en arche en hologos kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Kata pros bersama-sama itu menuturkan apa? Ada 2 pribadi yang sehakikat, sederajat, melekat, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itulah Bapa dan Yesus. Amin. Yohanes 14 ayat 1 Yesus bilang apa? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya yang diberikan kepada Bapa, percaya yang sama harus diberikan kepada Yesus. Kenapa? Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah, Tritunggal. Apanya yang tri? Pribadinya. Apanya yang tunggal? Hakikatnya. Ini jangan digoncangkan lagi. Harus pegang kuat-kuat, keyakinan kita kokoh. Amin. Dan biasa orang yang doktrinnya kuat itu berpengaruh kepada kehidupannya. Anak-anak muda yang iman kuat, kokoh, mau laki-laki setampan apapun, perempuan secantik apapun, bagi kamu yang belum nikah, dia datang ajak pacaran, kau pasti tolak. Amin. Oh, firman Allah jelas, tidak boleh pasangan beda agama. Dan bilang, tapi ada lagu Ambon bilang cinta beda agama. Iman kita tidak ditentukan oleh lagu Ambon. Lupa iman dari Alkitab, dari fikih apa pula lagu itu Ada yang artis Ambon satu. Cinta beda agama. Pengalaman pribadi penyanyi, pengalaman pribadi pencipta lagu, bukan fondasi kita. Fondasi kita firman Allah. 2 Korintus 6 ayat 14, 15, 16, 17 sampai 18.
inti dari ayat-ayat itu, Tuhan melarang keras pacaran atau nikah beda agama. Dengan beda agama, dengar, bakawan boleh, bakawin jangan. Ulang, kalau Anda memang berakar dan bertumbuh dalam dia, artinya keyakinan imanmu kokoh, mau setampan apapun. Biasanya kata bakawan, saya kak, bakawin no, pacaran no. Dengan dula bakawan, dan sarus boleh kawin. Sarus dula sarus. Hanya kadang-kadang sarus dong cuy. Nama dari Alkitab, mandi hidup harba biru, jadi nona juga bingung. Sampai ada nona yang bilang, iya Pak Pendeta omong sebetul, jangan beda agama, harus yang satu agama. Maya ingin satu agama juga apa gereja juga malas. Dia kalau rayu harim dia kirim ayat, padahal pernah baca Alkitab. Tadi dapat itu ayat dari mana? Iblis satu. Kadang-kadang dia kirim sambil lewat pasal. Ada, coba ada baca di Matius 29 ayat 1. Weh, Matius 28 pasal selalu jam 4. Lu bisa kirim yang pasal 29. Itu Matiusnya laka dari Kuam Fatu sana yang tulis itu ayat. Keyakinan kokoh, anak-anak muda. Beta tahu kok baton di namsai ini saudara kok. Dia beda agama kok tempat saudara sayang. Ada baton saudara beda agama susah baton bantu, dan itu benar. Kita tuh harus toleransi, betul? Tapi toleransi secara apa? Sosial, bukan iman. Tolong mengerti ini ya. Ada tetangga beda agama, ada duka, ada masalah. Orang agama apa yang harus pertama ketong? Bantu kerja tenda ke, bawa terigu, bawa kopi, bawa gula ke. Boleh toleransi, begitu boleh. Dulu di Aceh, orang mau sebelum tsunami, orang mau bikin Natal larang. Tsunami timpa, mayat begitu banyak. Anda tahu yang bisa kopi itu mayat tuh kebanyakan apa? Badan penginjilan, dia pun kawan, pendeta-pendeta bisa kopi mayat-mayat tuh di Aceh. Itulah Kristen. Aman. Iman kita itu tidak bisa digoncangkan. Kita percaya di bawah kolong langit ini, amin, tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali Yesus Kristus. Yesus sudah memproklamirkan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Akulah jalan artinya apa? Di luar dia tidak ada jalan. Akulah kebenaran artinya apa? Di luar dia hanya ada kesalahan. Akulah kehidupan artinya di luar dia hanya ada kematian. 1 Timotius 2 ayat 5, kalau bisa tayangkan itu ayat bilang, Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau ada orang bilang berakar dan mau bertumbuh di dalam Kristus, Anda harus terima dia, percaya dia, dan orang percaya keyakinannya kokoh, tidak dapat diganggu gugat. Itu orang taruh parang di leher pun suruh menyangkal Yesus, Anda tidak akan menyangkal Yesus. Orang yang imannya kokoh itu beda dengan semangat toh, karena semangat itu bisa menipu. Petrus itu semangat, Tuhan yang lain goncang iman, saya tidak. Tuhan bilang, Petrus, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok berapa kali? 2, 3. Ulang. Ini gara-gara ini sandar akar. Hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Itu yang betul. Coba kasih tunjuk kalau ada di Markus 14. Ini versi Markus.
29 dahulu. Berakar Ini baru Petrus menyangka, dapat bingung berapa kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Markus 14:29. Kau baca dahulu 29. Pelan-pelan Ini ayat begini. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. 30 kakak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok. Tadi yang baterai 3 paling besar untuk firman yang perbaiki lu. Berakar. Tapi tema memang pas. Ya. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan benar, akhirnya Petrus menyangkal. Jadi begini, berakar, bertumbuh, itu iman kokoh, bukan emosi sesaat. Sama kayak KPI, KKR, begini waktu melompat sampai rasa-rasain lampu udah mau jatuh semua. Tapi nanti lihat pulang habis KKR. Karena mana setelah KKR? Saya harap kita semua betul-betul kokoh di dalam Yesus. Amin, kekasih Allah. Banyak orang juga yang gara-gara jabatan juga tinggalkan Yesus, pindah agama. Kalau sen pindah agama, nanti ketong begitu-begitu sason dapat promosi. Atau masih tetap di Kristen, mau untuk omong nama Yesus, takut setengah mati. Di Kupang nih pernah ada doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sepanjang doa tidak sebut Yesus pun nama 1 kali juga. Bagaimana orang bisa tahu Bapa kalau tidak tahu Yesus? Siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa. Siapa tidak menghormati Yesus, dia tidak menghormati Bapa. Jangan main aman. Yesus bilang, kalau engkau malu menyaksikan aku dan perkataanku di tengah-tengah orang yang jahat ini, aku juga akan malu mengaku kamu. Maka dari itu, kalau dikatakan saya dan Bapak Ibu jemaat betul-betul berakar semakin dalam, bertumbuh semakin kuat, itu maksudnya iman kita tambah hari tambah kokoh, tambah hari tambah kuat. Yang kedua, yang berkaitan dengan pisteuo tadi, percaya, bukan hanya keyakinan yang kokoh, tapi kita punya kebergantungan penuh. Itu orang beriman. Itu orang yang berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Kebergantungan penuh. Yeremia bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Tapi di Yeremia 17 ayat 7 dia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hei jemaat terkasih, sejauh mata memandang saya lihat banyak orang muda. Ada orang muda datang kepada saya dan berkata, saya stres, saya terluka karena dilahirkan dari keluarga broken home. Hello, pendeta Melatok ini anak broken home. Bapak, saya jadi begini karena bapak saya selingkuh. Dengar, beta bapak juga selingkuh sampai ada anak di luar. Bapak. Tapi ketika saya terima Yesus, saya bergantung kepada dia. Dia promosi kita, dia angkat kita. Orang yang mengandalkan Allah tidak akan pernah dikecewakan oleh dia. Amin, kekasih Allah. Lu mau ngomong apa tentang lupa hidup? Coba lu cerita beta. Mungkin beta sulewat itu. Oh Pak Pendeta, beta miskin. Waduh, Melatok miskin ngeri.
Itu rumah di Opura di nama Kampung Timur. Rumah paling miskin bepu rumah. Semua rumah su pakai listrik. Beta masih pakai lampu gas, lampu Strong King, Petromax. Pompa terlalu kuat di kos jatuh. Benar. Habis belajar, kayak mau ujian, potong belajar habis sama kayak tentara Vietnam, hitam semua. Kalau dek ada lampu hitam hidung. Air hela air di sumur tetangga. Satu titik hela begini, tetangga bilang begini, mulai besok saja hela di sini in sumur batu mau tutup. Bayangkan, itu baru awal-awal musim mau tangki air tuh. Miskin malarat ngeri. Rumah paling sombong di itu gang bepu rumah. Kenapa? Karena miring jetong kadang kayu. Lu rumah pun sombong le cakar pinggang terus. Benar. Jika lu omong miskin, aduh bepu miskin tuh, setan dia cuma nangis. Dan memang betul waktu itu su miskin lai tahu gereja lai. Kan bapak Katolik, mama gemit, betan. Bapak Katolik, mama gemit. Don dua son nikah gereja. Jadi kata nih anak persinahan semua. Bet kalau omong suka tutup-tutup. Supaya kalau ada engkau yang terluka di sini, hei beta bisa berdiri ke sekuat lu nih, besu lewat itu semua. Gara-gara apa? Beta beriman pada dia, beta berakar semakin dalam, beta bertumbuh dalam dia, beta bergantung total kepada dia. Dia angkat beta dari luka batin, dia angkat beta dari memori buruk, dia angkat beta dari psikologi yang hancur, dia angkat beta dari masa lalu hancur. Jadi jangan bilang, jangan kau datang kepada Allah. Siapa andalkan Allah pasti diberkati. Ini beriman. Amin Bapak Ibu terkasih. Aduh miskin luar biasa. Orang lain pinjam koperasi mangkal 1, beb mama bisa ampal 5. Jadi itu koperasi kalau di rumah tuh, kalau ada parkir 5 motor di rumah, itu bukan kota motor, itu motor koperasi. Koperasi burung mama tuh sama kayak Dovizioso, Marquez, De Rossi, Puadi laki-laki, supaya saudara tahu. Ini benar ini. Terus omong kosong, kupang kiciana, begini siapa, sentuh siapa, saudara kenal orang pura siapa, tanya Melato puin. Ibu Jampi, saudara dan Tante Loni. Nah, coba tanya saya langsung ke rumah tuh, Eben Sabuna, mempendet, coba tanya saya Eben. Tanya saya ke Pak Eben, semua habis dokter dia, dosen. Itu bebu kakak. Kau kan nonton TV mesti Eben per rumah. Kau per rumah sana ada TV. Eben bapak polisi, apa kolonel, kau apa Mama Oni, PNS. Ben bapak SIM Sumatera 1986. Iya. Kau ini kesaksian, nah. Jadi kalau orang ngomong miskin, lu kira-kira beta yang pakai batik nih? Lu kira-kira beta nih muncul dari mana? Gunung Fatuleu? Iya, jadi tidak usah deh dan terlalu mengasihani diri. Datang pada Yesus, terima dia, berakar, bertumbuh dengan dia. Kau lihat nanti hidupmu penuh arti. Engkau dan saya akan diberkati untuk jadi berkat. Amin, kasih Allah. Supinjam koperasi banyak. Mam tua ajar sangkatong bilang, kalau koperasi tanya bilang mama. Jujur saya potong miskin lebar dosa le santo gereja le putar balik. Ini jujur, aku semua terlalu baik tinggal. Dan mama kasih tahu sangkatong nanti lu dengar ya. Kalau itu kakak siapa yang tinggi-tinggi yang koperasi, kalau datang bilang mama sana ada, cuma mau kemana? Mas sembunyi di mas sembunyi di belakang lamari situ. Oke, aman. Koperasi datang. Mel, iya kakak, mama ada. Mama bilang mama sana ada. Mama bilang, mama sana ada. Oh mama yang bilang, iya.
Tapi mama ada. Koperasi tangkap yang itu daster bunga-bunga bonsai. Ganti bayar. Hijar memang batu hidup nih, utang di atas utang. Sungguh mati, jujur sah. Betul. Beta di kadang-kadang sampai kepada level titik bilang, memang ini hidup nih. Kalau di luar Kristus itu memang rusak, berat. Kadang-kadang bibi bugis mengkios buat bongkar. Bongkar sekitar 30 Desember kan 31 mau makan-makan nih. Mau ambil telur di mana? Di bibi ya. Sampai bibi bilang, aduh kalau begini caranya pulang ke Sulawesi salah. Sudah hitam kariting karisting lah. Kalau begini caranya ini pulang ke Sulawesi salah. Sebegitulah kan batu angkat tuh baras, talor, semua jalan kau nih, jangan lupa doi bumbu, angkat dan keler doi. Makan bisa sebelum tutup tahun majelis datang doa. Majelis lauk lengkap Ini dana dari mana? Puji Tuhan pemuda. Puji Tuhan pemuda dong, memang giat. Maka majelis doa dan Tuhan terima kasih buat pemuda-pemuda luar biasa. Kami mohon tahun depan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Kata sebelum ini kios mana mau tombol. Iblis balemanya di situ benar. Saudara jangan pikir beta ya khotbah nih. Sadis itu betul. Jadi hidup memang hancur. Dan puji Tuhan mulai kenal Tuhan, berharap bergantung kepada Dia. Orang lain perumah pakai lantai semen, bepum batu, tanah nih, berlutut berdoa menangis. Tuhan tuh ajaib. Itu susah dong kesan rasa lah sekarang. Tuhan bawa BP Amerika, Tuhan bawa BP Australia, Tuhan bawa BP Israel, Tuhan bawa BP Singapura, Tuhan bawa BP Hong Kong, Tuhan bawa BP Jordan, Tuhan bawa BP keliling dunia, keliling Indonesia. Rasa kayak susah dong tuh, jadi bahan lucu-lucu sah. Kenapa? Kita percaya pada Dia, kita bergantung kepada Dia. Baginya tidak ada yang mustahil. Orang-orang muda bangkit, percaya Yesus, percaya betul-betul. Bergantung total kepada Dia. Sejak bertobat, panggilan saya itu rasa kuat sekali harus jadi pendeta. Masa sekolah di Unkris, Lloyd kan Muid. Maka datanglah orang dari Jakarta merekrut anak-anak NTT miskin yang mau jadi pendeta. Melatok di dalam toh. Kumpul keluarga tambah untuk di Jakarta tuh hanya dapat 1.250.000. 1.250.000. Naik kapal Sirimau dari Kupang ke Jakarta, tapi dia pilih Rantuka dulu. Nah Rantuka ujung pandang. Ujung pandang dia turun Jakarta baik langsung. Tidak, ternyata Semarang. Dari Semarang dia pikir langsung ke Jakarta, tidak. Naik ke Kalimantan sana. Dari Kalimantan langsung ke Jakarta, tidak, turun ke Surabaya. Dari Surabaya langsung ke Jakarta, sonde, naik ke Sumatera sana. Sampai korang dengan kawan, kau tadi masa sekolah pendeta atau pelaut? Kau terkeliling hampir perairan seluruh negara kesatuan Republik Indonesia hanya mau bisa sekolah teologi. Ini heran mau mati. Bisa ngecek sana. Tulis sekolah pelayaran, tulisan ini pendeta, ini kenal jauh. Kalau ini bisa perairan negara kesatuan, bermasuk Jakarta. Kok doi begitu lu mau harap naik apa? Sirimau. Waktu itu tunggu Robon Sol tanah lama, Sirimau. Anda lihat. Sampai sekolah ber6 bulan, sekolah yang sponsor nanti kepala sekolah kumpul ketemu anak-anak. Sini angka barang sudah karena kita mau sekolah nih dana habis karena kalian ini kan tidak bayar. Kok memang yang bilang tidak bayar, bilang sponsor, potong data maksudnya kalian tidak bayar. Mau bayar nggak cabu, saya mau bayar apa?
Akhirnya pindahlah ke sekolah. Aduh, bebek sekolah terlalu rusak. Bebek sekolah teologi itu, kalau ada 100 sekolah teologi terbaik di Indonesia, bebek punya nomor 120. Di luar 100, benar. Sebut sudah tahu, saya tahu saya sebut sudah. Tapi itulah Tuhan ya. Kalau kau bergantung dengan Tuhan, di kelemahan kau orang, firman Allah berkata di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan 28, Tuhan bilang apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia, apa yang tidak dipandang oleh dunia ini, itu yang diangkat Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat, orang-orang pintar dunia ini. Tuhan baik. Saudara berakar, bertumbuh dalam dia, artinya punya keyakinan kokoh, artinya punya kebergantungan total kepada Tuhan. Puji Tuhan, sekarang saya rasa Tuhan buat saya menikmati benar-benar ini perjalanan hidup. Dulu mau pelayanan saya, pinjam kawan pemotor, starter sampai bitis bangka, saya hidup benar. Busilah tak salah, inilah tak salah. Dan yang ketiga, kalau orang dikatakan dia berakar dan bertumbuh dalam Kristus, artinya dia percaya Yesus, bukan hanya keyakinannya kokoh, bukan hanya sekedar kebergantungan penuh, tapi di dalam kata pisteuo percaya itu ada ketaatan kepada Tuhan. Tahu seorang taat besar-besar dalam jemaat, apalagi orang-orang muda. Karena dan saudara pun jam doa. Petrus omong terlalu banyak, tapi di Taman Getsemani tidur. Yesus bilang, Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan saya? Lu omong semangat walaupun jam doa berantakan. Saudara, berdoa. Taat dalam doa. Dengar khotbah nih, Tuhan sedang omong dengan katong. Berdoa tuh Tuhan omong dengan katong. Katong omong dengan Tuhan. Jadi baliknya jelas. Mau hubungan kuat, mau bisa berakar, bertumbuh, hubungan timbal balik kuat, harus ada komunikasi timbal balik yang kuat dengan Tuhan. Baik dalam berdoa, dalam membaca Alkitab. Mga pendeta, sinode kami mengharuskan pendeta tiap hari harus 1 jam berdoa. Baca Alkitab 1 tahun harus habis, so habis ulang lagi. Saya karena tahu hidup tidak bisa tanpa dia, dan saya mau membuktikan cinta saya kepada dia yang telah lebih dahulu mencintai saya. Saya melakukan lebih dari tuntutan sinode. Saya berdoa 2 jam tiap hari. Baca Alkitab bisa 10 sampai 20 pasal. Ini tahun saja saya sudah mau baca habis 4 kali. Kejadian sampai waktu. Karena kita tahu soal taat yang lain-lain. Dengan belajar firman, berdoa, Roh Kudus bekerja, kita akan mampu melakukan apa yang kita baca, melakukan apa yang kita dengar, apalagi dengar dengan sambutan yang luar biasa. Ada amin, amin. Tolong bikin, jangan hanya menang di amin. Amin, Bapak Ibu terkasih. Kalau mau berakar, berakarlah dalam doa juga. Berakarlah dalam baca Alkitab. Gereja musafir, tingkatkan pemahaman Alkitab di gereja. Teologi gereja musafir bagus kok. Pendeta-pendeta canggih-canggih kok. KKR besar begini bagus. Dan ini pasti makan biaya juga. Tapi tolong, pemahaman Alkitab, seminar. Kalau masih percaya pendeta Melato atau pendeta-pendeta lain jadi mitra, kami jaga kepercayaan musafir. Saya mau kerjasama. Kita harus saling menguatkan. Dan bagi saya musafir Tuhan Yesus punya, jadi saya hormat Tuhan Yesus, jadi harus hargai apa yang menjadi milik Kristus. Saudara, kalau kita sudah mulai dengan Roh Kudus tidak pernah kerja setengah-setengah. Dia akan kerja tuntas sampai kita semua tambah hari tambah kuat di dalam Dia. Teruslah berserah kepada Roh Kudus dalam jam-jam doa kita, jam baca Alkitab kita, lakukan yang terbaik. Dan percayalah, dengan kuasa firman itulah kita mampu menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Khotbah saya sekian, Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.